Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La haula wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan kita selalu ikhlas. Ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kita lanjutkan kajian kita dengan membaca Sahih Fiqhus Sunnah halaman 994. Masih tentang mensolati jenazah. Cuman jika jenazah yang akan kita solati ternyata ahli bid'ah, atau orang yang pernah berbuat dosa besar dan maksiat, yang menjadi kesimpulan dari perkataan para ulama dalam masalah ini adalah bahwa semua muslim, baik yang pernah berbuat dosa besar ataupun yang fasik, itu disolati ketika meninggal dunia. Demikian halnya dengan ahli bid'ah yang perbuatan bid'ah itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, dalam kurung kafir. Namun jika para imam dan ulama meninggalkan, dalam kurung tidak mensolatinya, untuk mencegah manusia agar tidak melakukan perbuatan itu, maka hal itu lebih baik. Jadi afdalnya tetap para ulama, para ustadz atau tokoh agama setempat tidak mensolatinya, dalam rangka mencegah mereka tidak melakukan hal serupa. Sebagaimana Nabi tidak mensolati orang yang mati karena bunuh diri, namun beliau berkata shollu alaihi. Nabi menyuruh mensolati mereka, tapi Nabi sendiri tidak mensolatinya. Berikutnya, ya, pendapat itu dipegang oleh Malik, yakni Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, dan lainnya dari para imam. Berikutnya mensolati orang yang mempunyai hutang. Dari Abu Hurairah
bahwa suatu ketika seorang laki-laki yang sudah meninggal dunia didatangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ia mempunyai hutang. Maka Nabi bertanya, ini pertanyaan Nabi, hal taroka lidainihi min qadaihi. Saya ulang, hal taroka lidainihi min qadain fa in khudditha annahu taroka wafa'an shalla alaihi wa illa qala sallu ala sahibikum. Falamma fatahallahu alaihil futuha qala ana aula bil mu'minina min anfusihim faman tuwfiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uhu faman taraka malan fahuwa liwarasatihi. Ini ya, ayo kita perhatikan. Pada suatu saat ada laki-laki yang sudah meninggal dunia didatangkan kepada Rasulullah, sedangkan ia mempunyai hutang. Maka Nabi bersabda, hal taroka lidainihi min qada'in, hal taroka onoto tinggal lidainihi maring utangi mayit, apa mayit iki sik duwe hutang, min qada'in, adakah yang sanggup melunasi hutangnya? Fa in khudditha annahu taroka wafa'an, dia fa in khudditha mongko lamun den aturake annahu temen sedening mayit iku taroka tinggal wafa'an ing nuhoni tawa memenuhi pembayaran hutang. Di pertanyaan Nabi, apakah mayitnya ini masih punya hutang? Jika dikatakan kepada Nabi annahu taroka wafa'an, jika ahli warisnya itu sanggup melunasi hutangnya atau ada orang yang sanggup melunasi hutangnya, saya wahai Nabi sanggup melunasi hutangnya, sholla alaih, maka Nabi pun mensolatinya. Wa illa lalamun to ora nono kang sanggup melunasi hutangnya, baik itu ahli warisnya atau yang lain, qala mongko dawuh sapa ya Nabi, sallu ala sahibikum, sallu padha nyolatono nira kabeh ala sahibikum ing atase kanca nira kabeh, salatilah sahabatmu ini, salatilah sahabat kalian ini. Iya, jadi saat jenazah didatangkan kepada Nabi, Nabi tahu kalau dia itu punya hutang. Maka Nabi tanyakan, adakah yang sanggup melunasi hutangnya ini? Ahli warisnya, apakah dia meninggalkan warisan yang bisa untuk melunasi hutangnya? Atau orang lain yang sanggup melunasi hutangnya? Maka kalau ada yang sanggup melunasi hutangnya baik dari ahli waris atau yang lain, maka Nabi melaksanakan sholat jenazah.
Tapi kalau tidak ada satupun yang sanggup melunasi hutangnya, maka Nabi tinggalkan jenazah itu. Nabi tidak mau mensolatinya. Dan Nabi katakan, "Shollu ala sohibikum." Solatilah sahabatmu ini. Jadi Nabi tidak mensolatinya, cuma Nabi memerintahkan sahabat-sahabat untuk mensolatinya. Itu separuh dari hadis yang ditulis di sini. Falamma fatahallahu alaihil futuh, maka di saat Allah sudah membuka dari berbagai daerah untuk menjadi wilayahnya Islam, Nabi saat dakwah di Makkah, ini kan pertentangannya keras sekali. Sampai sahabat Nabi itu dimaki-maki dan dikatakan Nabi itu tukang sihir. Dan Nabi itu tukang syair. Sihir dan syair beda ya. Kalau sihir itu tunggalaning santet, tenung, jengkes, bangsane iku ya. Itu sihir. Kemudian kalau syair itu adalah penyanyi atau biduan atau biduanita. Dan bahkan Nabi pun pernah dikatakan orang gila. Dan sahabat-sahabat banyak sekali yang disiksa. Dan tidak diperbolehkan melawan. Jadi disiksa itu ya manut, mung sabar saja. Jadi orang kafir Quraisy, pimpinan Abu Jahal semakin menggila ya, menyiksa sahabat-sahabat itu. Luar biasa penyiksaannya. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia, disiksa sampai mati. Contoh Yasir, ayahnya Ammar. Itu kan disiksa sampai mati. Setelah Rasul hijrah ke Madinah dan mendirikan negara Islam, ibu kotanya Madinatul Munawwaroh, kemudian saat Nabi mengadakan ibadah haji ke Makkah, itu dihadang ya, akhirnya Nabi batal tidak mengadakan ibadah haji. Akhirnya Nabi mengadakan tahallul dan menyembelih hadiah atau korban. Saat itu sahabat pecah ya. Sebagian mengikuti Nabi, tapi yang mantan-mantan preman seperti Umar bin Khattab belum mau mengikuti tahallul. Tetap mengajak melaksanakan ibadah haji, kalau dihalang-halangi ya perang begitu. Tapi Allah belum memerintahkan untuk perang. Akhirnya sahabat semuanya mengikuti Nabi tahallul, nggak jadi ibadah haji, kemudian kondur ke Madinah. Dan saat itu tidak lama kemudian terjadilah namanya Perang Badar. Yang tentaranya Rasul itu kecil sekali, sedikit sekali. Perbekalannya dan persenjataannya sangat minim dan sangat terbatas. Tapi Allah berikan kemenangan. Berikutnya, saat
orang kafir Quraisy Makkah itu masih mengadakan perlawanan terus. Kemudian musim haji berikutnya Nabi beserta rombongan dengan jumlah yang besar. Akhirnya kafir-kafir Quraisy Makkah ini ketakutan. Sehingga menyatakan islah ya. Jadi tidak mengadakan perlawanan, bahkan sebagian besar mereka ketakutan, akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Itulah namanya Fathu Makkah. Nah ini enggak, Futuhul. Jadi tidak hanya Makkah tapi negeri-negeri yang lain dikatakan falamma fatahallahu alaihil futuh, di saat Allah membuka negeri-negeri yang lain. Jadi negeri-negeri yang lain itu bisa Romawi, Eropa, bisa juga negara Majusi. Mana negara Majusi itu? Yang rajanya itu, kalau Romawi itu di antara rajanya kan Heraklius itu ya. Kemudian saat terjadi negara-negara yang lain juga gabung dengan negaranya Nabi, yakni negeri Islam di bawah kepemimpinannya Nabi. Nabi berkata, ana aula bil mu'minin, saat Nabi wilayahnya terus berkembang nih. Terus berkembang, tidak hanya Palestina, terus Sam, Mesir, tidak hanya itu, terus berkembang. Futuhal alaihil futuh, fatahallahu alaihil futuh, maka Nabi berkata, ana, saya ini, kata Nabi, aula bil mu'minina, adalah lebih baik atau terbaik dibanding orang-orang yang beriman, min anfusihim, dari diri mereka. Faman tuwfiya, faman mongko utawi sapaning wong iku tuwfiya wafat sapa ya siman, wa alailing lan ing atase man iku dainun, duwe utang. Fa alaya mongko wajib ing atase ingsun iku qadha'uhu, yang melunasi hutang mereka. Jadi saat Nabi menjadi penguasa Madinah atau Madinatul Munawwarah dan Makkah, dan negara-negara banyak yang mengikuti khilafahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat zaman Rasul tidak khilafah namanya ya, memang langsung dipimpin oleh Rasul. Saat Rasul wafat, maka Abu Bakar itu dinamakan khalifah pertama. Khalifah kedua Umar bin Khattab. Nah, saat negeri-negeri itu sudah gabung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul katakan, paman tuwfiya wa alaidainun, barang siapa orang-orang mukmin yang wafat dan masih punya hutang, maka aku yang tanggung jawab melunasi hutangnya. Jadi gak perlu nyaur hutang ya ahli warisnya itu, walaupun warisannya sak pirang-pirang gak perlu nyaur hutang. Fa'alayya qadha'uhu, akulah yang harus membayar hutangnya. Paman taro kamalan, dan barang siapa wafat meninggalkan warisan sak pirang-pirang, fahuwa liwarosatihi, maka semua harta yang ditinggalkan itu
dibagi kepada ahli warisnya, gak usah digawe bayar hutang karena utangnya sudah dibayar sama Nabi. Itu terjemahan saya. Sekarang saya bacakan terjemah di sini. Apakah ada yang akan membayar hutangnya? Jika dikatakan kepadanya ada yang membayarnya, maka Nabi mensolatinya. Di sini dikasih akan ya, maka Nabi akan mensolatinya. Namun jika tidak ada, maka Nabi akan mengatakan solatilah teman kalian. Tapi Nabi tidak mensolatinya. Namun setelah Islam tersebar dan banyak daerah yang dibuka oleh Islam, beliau bersabda, saya lebih berhak dari jiwa-jiwa kaum mukminin. Barang siapa yang mati sedangkan ia memiliki hutang, maka sayalah yang akan membayar hutang tersebut. Namun jika si mayit meninggalkan harta warisan, maka harta itu untuk ahli warisnya. Iya. Jadi nggak perlu membayar hutang, tapi yang melunasi hutangnya Nabi. Dan harta yang ditinggalkan si mayat itu milik ahli warisnya. Ini ada penjelasan atau ada pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sesungguhnya maksud Nabi meninggalkan sholat kepada jenazah tadi ya, orang yang punya hutang tadi, atau orang yang bunuh diri tadi, atau ahli bid'ah tadi, selagi kebid'ahannya itu tidak mengeluarkan dirinya kepada kekafiran atau mengeluarkan dirinya dari Islam, maka Nabi menyuruh mensolatinya, walaupun Nabi tidak ikut mensolatinya. Agar orang yang masih hidup tidak meremehkan dalam membayar hutang. Itu pendapatnya Imam An-Nawawi. Jadi Nabi meninggalkan jenazah tidak mensolatinya, tapi tetap menyuruh mensolatinya, biar orang itu tetap mempunyai anggapan bahwa melunasi hutang itu sangat penting sekali. Jadi tidak meremehkan untuk membayar hutangnya. Lalu beliau melepas diri dari demikian. Tetapi beliau melimpahkan kepada orang lain agar mayit tetap disolati. Kemudian ketika Islam telah tersebar, beliau kembali mensolati mereka dan membayar hutang bagi yang tidak meninggalkan harta. Saat Islam telah berkembang dan menyebar di mana-mana, ini ucapannya Imam An-Nawawi satu, Nabi tidak mensolatinya itu sebagai takziran atau hukuman bagi orang yang tidak melunasi hutangnya, biar tidak menganggap remeh tentang kewajiban membayar hutang, biar tetap menganggap bahwa membayar hutang itu sesuatu yang sangat penting, karena itu sebuah kewajiban.
saat Islam sudah berkembang, kata Imam An-Nawawi, maka Nabi tetap mensolatinya. Dan Nabi tetap melunasi hutang para mayit yang tidak meninggalkan warisan. Ini pendapatnya Imam An-Nawawi. Tapi kalau lihat teksnya hadis tadi, seperti itu. Maksudnya apa? Ya, Nabi yang bertanggung jawab melunasi hutangnya orang-orang yang mati belum melunasi hutangnya, dan jika mayit itu mempunyai banyak harta, hartanya itu tetap untuk ahli waris. Itu tadi teks hadisnya. Terus pendapatnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini adalah yang nulis Syarah Muslim dan yang nulis kitab Riyadhus Shalihin itu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu imam besar yang bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Itu pendapatnya seperti itu. Pendapatnya tadi gimana? Jadi saat Islam sudah berkembang, Nabi kembali mensolatinya, dan jika orang-orang yang mati belum melunasi hutangnya saat tidak punya harta warisan, maka Nabi melunasinya. Saat mempunyai harta warisan yang cukup untuk membayar lunas, maka harta warisan sebelum dibagi diambil dulu untuk melunasi hutangnya. Nah, kira-kira pas entek bayar hutang ya sudah selesai. Gimana? Terlepas dari penjabaran di atas, maka tidak patut bagi kaum muslimin untuk tidak mensolati orang yang mempunyai hutang hanya karena hutangnya. Segala puji bagi Allah semesta. Yaitu terlepas dari penjelasannya Imam An-Nawawi tadi, penulis buku ini mengatakan maka tidak patut bagi kaum muslimin untuk tidak mensolati orang yang mempunyai hutang hanya karena hutangnya. Jadi walaupun punya hutang, menurut kitab ini kita tetap mensolatinya. Gimana? Tulisannya kan begitu. Jenengan simak, tak bacanya lagi. Bertolak dari penjabaran di atas, terlepas dari penjabaran di atas, maka tidak patut bagi kaum muslimin untuk tidak mensolati orang yang mempunyai hutang hanya karena hutangnya. Tapi nek ahli bid'ah, ya Nabi tetap sama dengan orang yang bunuh diri. Nabi meninggalkan tanpa mensolatinya atau tidak mensolati orang yang bunuh diri, tapi Nabi sabdakan shollu alaihi, solatilah mayit ini, tapi Nabi tidak mensolatinya. Gimana? Di sini kaum muslimin tetap mensolatinya ya, tapi Nabi kalau meninggalkan dengan jenazah-jenazah tertentu, berarti tokoh agama setempat atau ustadznya yang ada di situ tidak mensolatinya. Istilah tengene kampung niki mudinnya. Mudin itu kan kalimah ambilannya dari imamuddin, tokoh agama. Mudin itu tokoh agama ya.
Jadi mudinnya malah tidak mensolatinya, yang lain mensolatinya. Cuman mudin di kita kan tapi paham administrasi, iso nyatet, oh si A itu matinya di hari ini, tanggal sekian, tahun. Nah, di kita kayaknya yang masuk dalam birokrasi itu kurang paham. Gimana? Bisa dilanjut? Mensolati orang yang bunuh diri dalam hal masalah, dalam hal mensolati orang yang mati bunuh diri, pendapat para ulama terbagi menjadi 3. Ya, jadi buku yang kita baca ini nanti kalau ada yang mensolati, ya kita nggak usah maki-maki. Terus andaikan ada yang tidak mensolati, ya kita saling menghormati karena pendapatnya ada 3. Pendapat pertama, tidak perlu disolati. Ini merupakan madhab Umar bin Abdul Aziz dan Auza'i. Alasan mereka adalah seperti yang tertera dalam hadis Jabir bin Samurah. Ia berkata, seorang laki-laki mati bunuh diri dengan memakai apa itu namanya? Masyakis, iya. Ada catatan kakinya itu. Didatangkan kepada Nabi, tetapi beliau tidak mau mensolatinya. Jadi orang yang tidak mensolati orang yang mati bunuh diri, dalilnya ya ini. Nabi tidak mau mensolatinya. Pendapat kedua, mensolati atau disolati. Pendapat ini dikatakan oleh Al-Hasan An-Nakhai, dinamanya Hasan An-Nakhai, Qatadah, Malik, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan jumhurul ulama. Mereka membantah pendapat pertama dengan dalil yang sama, yaitu bahwa Nabi tidak mensolati jenazah yang mati bunuh diri. Adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukan perbuatan itu. Namun kemudian disolati oleh para sahabat. Jadi Nabi tidak mensolati, jadi dalil yang pendapat pertama tadi. Nabi tidak mau mensolati orang yang mati bunuh diri. Terus kemudian kalau mensolati berarti berdasarkan dawuhnya Nabi, shollu ala sohibikum, atau shollu alaihi, sholatilah mayit ini. Tapi Nabi tidak mensolati. Sama-sama ada dalil, ya dalilnya ya satu itu. Karena Nabi tidak mensolati, ada ulama-ulama yang memang berpegang itu akhirnya tidak mensolati.
Terus sahabat-sahabat karena diperintah Nabi untuk tetap mensolati, maka bagi ulama-ulama yang tetap mensolati, dalilnya karena perintah Nabi untuk mensolati. Gimana? Bisa dilanjut? Pendapat ketiga, hendaknya orang-orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan tidak mensolatinya, yaitu tadi imamuddin, ustadz, ulama, imam masjid, itu kan keutamaan-keutamaannya. Ada lagi keutamaan, sebagian ulama mengatakan lebih utama dari imam masjid. Siapa dia? Muadzin. Ada yang mengatakan muadzin itu lebih utama dari imam. Dan dia lebih berhak menentukan untuk mengumandangkan iqomah. Memang orang yang mengumandangkan iqomah itu orang yang mengumandangkan adzan. Ini kan bahasanya simpel. Yang ketiga, hendaknya orang-orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan tidak mensolatinya. Pendapat ini datang dari Malik dan lainnya. Dan inilah yang lebih jelas. Jadi sing nyolati itu ya masyarakat muslim ya. Kemudian masyarakat muslim di situ yang mempunyai keutamaan-keutamaan tidak mensolatinya. Maksudnya apa? Ya memberikan efek jerah ya, bagi orang-orang yang gampang-gampang atau didik-didik bunuh diri. Seperti di Jepang kan kayak gitu ya. Jepang itu sampai dibuatkan tempat untuk bunuh diri. Jadi setiap hari itu kan ada orang yang melakukan bunuh diri, terus jamnya ditetapkan. Saya pernah melihat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat ini. Itu ada orang yang sudah antri untuk bunuh diri. Itu ketemu Ustadz itu mengajak dia, nanti kalau giliran sampean bunuh diri nanti tak anter. Gampangnya cerita gitu. Anter sekarang, ayo ikut aku dulu ke masjid. Jadi orang yang sudah punya apa ya, kartu untuk bunuh diri, tinggal antri di situ itu ya. Itu diajak di masjid. Saat di masjid itu kok enak, di masjid tenang. Yang sudah berhari-hari tidak bisa tidur, ternyata di masjid itu dia itu tertidur lelap. Akhirnya saat bangun, giliran atau kartu antrian bunuh diri itu sudah terlambat. Jadi mungkin dia nomor 10 sudah nomor 20. Tapi pikirannya sudah tenang, sudah tidak ingin bunuh diri. Ustadznya mohon maaf Pak, tadi jenengan tidur lelap sehingga saya tidak membangunkan. Seperti itu. Itu di Jepang itu setiap hari itu tidak hanya 1-2 ya, banyak ya yang bunuh diri itu. Maka biar tidak bunuh diri kemudian mencelakakan orang lain, dibuatkan tempat tersendiri.
Tapi ya harus daftar. Ada urutan-urutannya. Tapi karena di sana bukan agama Islam, tapi Islam cukup berkembang loh ya di Jepang itu ya. Sama di Bali itu sampai orang-orang terhormat di Bali setelahnya busuk Mawakti Soekarno Putri masuk Hindu, itu justru di sana banyak sekali yang masuk Islam. Ya. Lebih-lebih di Eropa ya. Itu perkembangan Islam luar biasa. Ini tadi kan sebetulnya hanya ngomong bunuh diri. Bunuh diri itu di kita kan tidak diorganisir enggak ya. Tapi kalau di Jepang itu harus ada pendaftaran. Saking banyaknya orang yang bunuh diri. Jadi kalau pikirannya panik, pusing, itu solusinya memang bunuh diri di Jepang itu ya. Mungkin di negeri-negeri kafir yang lain juga seperti itu. Tapi dalam Islam, solusi orang bingung itu baca Quran. Dzikir wengi ingkang suwe, tahajud, berdoa mohon pertolongan kepada Allah. Sebab kalau sampai mati bunuh diri, ada 3 pendapat. Yang pertama, total tidak mensolati, karena Nabi tidak melaksanakan sholat jenazah yang mati bunuh diri. 2, tetap mensolatinya karena sahabat-sahabat diperintah Nabi untuk mensolati. Pendapat yang ketiga, apa tadi? Hendaknya orang-orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan tidak mensolatinya. Jadi kayak Pak Lurah ya gak nyolati ya. Karena dianggap rakyatnya pemimpin. Iya. Gimana? Sudah mancing nisa? Ada yang dibahas? Monggo.